Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan kita, metode penarikan contoh. Ya, ini sampai di materi cluster sampling. Nah, cluster sampling ini itu merupakan bagian tersendiri dari materi penarikan materi MPC yang berbeda dari sebelumnya. Ya, berbeda dari sebelumnya, maksud berbeda adalah kalau sebelumnya itu adalah menggunakan unit, ya, menggunakan elemen, ya, jadi sampling, elemen sampling. Kalau ini cluster sampling, jadi kelompok yang diambil sampel. Kalau sebelumnya adalah unit atau elemen, nah, sekarang ini kelompok. Gitu. Ya, jadi ada pengambilan sampel kelompok itu cluster. Kalau pengambilan sampelnya elemen itu yang sebelumnya, ya, sampai materi saat sebelum ini itu masih elemen sampling. Oke, jika jumlah elemen atau unit, ya, kita sebut saja itu elemen, ya, elemen, ya, yang menjadi populasi survei itu sangat besar, maka sampling elemen akan sulit diterapkan. Jadi kalau N-nya itu sangat besar, ya, ini besar, ya, besar lah ini, ya, maka metode sampling elemen itu sulit diterapkan. Kenapa sulit? Karena harus harus menyediakan yang namanya frame atau kerangka sampel. Jadi sulit kan kalau kita harus menyediakan kerangka sampel yang tersedia untuk seluruh elemen, gitu ya. Kalau ini jutaan kan sulit, kita menyediakan frame-nya dulu, baru diambil sampel. Ya. Nah, kemudian selain itu penarikan sampel secara elemen sampling juga akan inefisien atau tidak efisien dari sisi penggunaan sumber daya, ya, jika cakupan surveinya luas, ya, jika cakupan surveinya luas. Apa yang tidak efisien dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Misalnya dari suatu hamparan geografis, ya, suatu hamparan wilayah, ya, ini kan misalnya wilayah kecamatan-kecamatan atau apa, ya, kalau kabupaten kota, ya, kecamatan-kecamatan gitu, ya. Nah, ini kota-kota ini misalnya gitu, ya. Maka ketika kita menggunakan elemen, ya, elemen itu rumah tangga, gitu, ya. Rumah tangga kan banyak nih, kan, rumah tangga kan banyak menyebar gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan SRS atau sistematik atau apa, ya, kita kan memilih elemen, ya, memilih rumah tangga itu. Nah, itu bisa saja rumah tangga terpilih itu menyebar secara luas, secara jauh, gitu. Antar elemen itu jauh. Misalnya ini, kemudian di pojok-pojok sini, ya, ini sampelnya gitu, ya, sampelnya di sini, ya. Ini akan menyebabkan inefisien dari sisi biaya, ya, dari sisi biaya, tenaga, waktu juga inefisien jelas, ya, karena kita harus dari sampel ke sampel itu bisa jaraknya jauh. Tapi kalau menggunakan elemen, kita memilih elemennya, memilih cluster, ya. Kita pilih wilayah ini, wilayah kecamatan-kecamatan ini, kita ambil dua kecamatan terpilih misalnya, ya, kecamatan ini dan kecamatan ini terpilih, maka kita hanya fokus di dua wilayah ini saja, ya. Kemudian kita datang, kita tidak terjebak kepada sampel yang kalau elemen itu bisa kemungkinannya menyebar. Nah, itu, ya. Itu salah satu, ya, di antara permasalahan menggunakan teknik sampling elemen, ya, yang sebelumnya. Ini solusinya adalah dengan cluster sampling. Kemudian, nih, misalkan kita ingin melakukan suatu survei rumah tangga, jadi elemennya adalah rumah tangga di suatu estimasi level provinsi, levelnya provinsi. Kemudian elemennya rumah tangga. Bisa dibayangkan kalau provinsinya itu besar, maka kita akan kesulitan menyediakan frame atau kerangka sampel yang sampai seluruh rumah tangga di provinsi tersebut. Ya, karena syarat dari kerangka sampel tentu salah satunya adalah lengkap dan up to date. Lengkap dan up to date. Ini menyediakan seluruh rumah tangga, ya, di provinsi tersebut itu adalah pekerjaan yang sulit.
perbedaan yang ya. Kemudian selain itu sifat rumah tangga juga punya kecenderungan mobile ya. Mobile itu bisa cepat pindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ada yang bukan hanya pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain, bisa saja dia pindah ke kabupaten lain, gitu. Bisa saja dia pindah ke provinsi lain, atau ke negara lain, atau ke dunia lain. Bisa juga ke dunia lain ya, meninggal maksudnya. Jadi bisa begitu. Itu yang menyebabkan kerangka sampel level rumah tangga itu menjadi sulit ya, menjadi sulit gitu. Ya, kenyataannya begitu. Ya, nah, sekalipun frame itu tersedia misalkan pun tersedia, gitu ya. Penarikan sampel secara elemen sampling tadi di level rumah tangga itu juga akan menyebabkan inefisien dari sisi waktu, biaya dan sebagainya ya. Secara operasional itu jadi mahal, sulit dan kalau kemudian tersebar secara jauh gitu ya. Menyebar di seluruh wilayah cakupan survei itu kan jadi inefisien dari sisi biaya, waktu dan ya, gitu ya. Jadi ini prasyarat ya kondisional di mana pentingnya digunakan cluster sampling. Kemudian kita masuk ke pengertian. Ya, suatu populasi yang terdiri dari M elemen, jadi elemennya itu adalah M, gitu ya, M elemen, dikelompokkan menjadi N kelompok. Nah, kalau sebelumnya yang elemen elemen sampling itu N itu menunjukkan total unit ya, total observasi ya, total unit populasi. Sekarang ini kita ubah sedikit frame kita, ubah sedikit cara pandang kita bahwa kita sekarang menggunakan N besar itu sebagai banyaknya klaster. Ya, N besar itu sebagai banyaknya klaster. Karena kita ingin memilih klaster tadi. Ya, kita ingin memilih klaster. Jadi ini U, ini adalah populasi. Ya, populasi ini dibagi menjadi N klaster, N kelompok. Ya, ini setiap ini punya kelompok masing-masing ya. Nah, ini untuk yang kelompok 1 berarti U1, maka elemennya adalah elemen 11, elemen 12 dan seterusnya sampai elemen 1. Kelompok 2 berarti U2 itu adalah elemen 21, elemen 22 sampai elemen 2. Itu dan seterusnya. Jadi populasi tadi ya dibagi menjadi M kelompok. Ya. Setiap M kelompok punya M elemen. Ya gitu ya. Populasi ya, populasi itu dibagi menjadi kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok 1 sampai UM. Nah, ini adalah klaster. Ini adalah disebut sebagai klaster. Kalau sebelumnya itu kita belajar mengenai stratified ya, strata. Nah, ini ya agak mirip dengan strata tapi berbeda dari sisi prinsipnya. Ya. Nah, kalau klaster itu di dalam klaster diupayakan heterogen, seheterogen mungkin, antar klaster justru mungkin. Tapi kalau klaster strata itu di dalam strata itu adalah mungkin, antar strata heterogen. Jadi kebalikan sifat dari cluster sampling dan stratified sampling kebalikan. Nah, yang kemudian kita kembali ke sini bahwa tadi populasi dibagi menjadi N, jadi N ya, N besar kelompok, ya, N besar cluster. Maka dari di sini kita akan punya ya N cluster, ya, untuk populasi N cluster. Setiap cluster tersebut punya N elemen, gitu ya. Jadi total dari seluruh elemen populasi tentu adalah N kali N. Nah, ini adalah total seluruh elemen dalam populasi. Jadi ada N kelompok, setiap kelompok ada N elemen. Ya. Oke, nah kaidah asosiasi antara unit dan elemen adalah one to many. Jadi kelompok punya banyak elemen. Ya. Baik. Cluster sampling itu adalahnya compact cluster, ada kalanya non compact cluster. Kalau compact cluster, compact cluster adalah cluster yang dibentuk oleh elemen-elemen
elemen-elemen yang saling berdekatan, baik dari sisi faktual maupun abstraknya itu berdekatan atau tidak akan tumpang tindih. Ya, dia berdekatan, dia bisa di batasnya jelas. Itu namanya kompak cluster ya. Dan itu bisa bisa disusun satu kesatuannya ya, tidak saling tumpang tindih. Misalnya ini rukun tetangga atau RT dengan elemen-elemen rumah tangga atau pendudukan ya. Dari suatu desa ada beberapa RT. Ya jelas itu, ini RT 1, ini RT 2, batasnya mana, orang-orangnya siapa, itu ada. Ya, itu kompak. Ya. Jadi kalau nanti warga di tiap RT, ya, kita tahu jumlahnya warga di tiap RT, itu kalau dijumlah menjadi satu desa, itu jumlahnya itu sama. Sama itu dalam artian kalau dibagi tiap RT tadi. Blok sensus juga demikian, itu bagian dari compact cluster. BPS menggunakan blok sensus. Jadi BPS itu juga menggunakan cluster sampling, bukan menggunakan elemen sampling. Karena nggak mungkin menyediakan rumah tangga seluruh Indonesia, itu susah. Tapi kalau blok sensus dia lebih mudah. Ya. Blok sensus itu dibuat tidak berubah. Hanya muatannya nanti diupdate gitu ya. Jadi memilih blok sensus dulu, baru di blok sensus terpilih, kemudian dilakukan update. Gitu ya. Itu lebih mudah. Kemudian kelas dengan elemen murid atau siswa. Ya, kelas-kelas kan juga kompak ya. 2KS1, 2KS2, 2KS3 itu ya. Jadi satu kesatuan di mahasiswa di Politeknik STIS itu kompak. Ya, tidak kemudian 2ST2 juga 2ST1 kan tidak. Ya, 2KS2 juga 2KS3 kan tidak. Ya kalau 2KS2 ya 2KS2, 2KS3 ya 2KS3. Gitu ya. Nah, ada kalanya yang non-compact cluster. Ya, cluster yang dibentuk oleh elemen-elemen yang non-contiguous. Ya, yang tidak saling berdekatan atau kemudian sulit sekali dicari batasnya. Misalnya apa ini? Misalnya adalah cluster-cluster cluster kelompok pendukung suatu klub sepak bola itu biasanya non-contiguous ya. Nah, misalnya pendukung MU, apakah pasti dia mendukung MU? Kadang-kadang dia juga mendukung yang lain ya, Barcelona atau apa. Jadi kalau ini kelompok pendukung MU, belum tentu ketika MU lawan Barcelona mungkin dia beralih ke Barcelona. Jadi fans itu juga belum tentu dia itu memang di situ ya, belum tentu dia di situ terus. Misalnya ya. Kemudian fans motor besar itu belum tentu dia itu menjadi bagian dari NMAX Club, belum tentu dia suatu ketika dia bisa mengendari motor yang lain juga. Dan itu sulit dicari dijumlahkan itu sulit. Ya, seperti non-contiguous itu sulit dibuat akuran sehingga kemudian bisa diterapkan cluster sampling. Oke, jadi kita nanti mainnya di contiguous atau compact cluster gitu ya. Nah ini contoh ya, contoh cluster dan elemennya. Misalnya blok sensus ya, itu elemennya adalah unit listingnya adalah rumah tangga. Kemudian elemen atau unit analisisnya bisa rumah tangga, bisa orang. Anda bisa baca sendiri ya ini ya. Desa itu adalah suatu klaster, ya. Kemudian unit listingnya bisa sekolah di dalam desa. Sekolah juga bisa menjadi suatu klaster juga. Kemudian halaman buku menjadi suatu klaster dari baris kata-kata di dalam halaman tersebut. Bulan ini menjadi klaster dari ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Ditinjau dari sisi jumlah elemen atau unit di dalam tiap cluster. Itu ada yang disebut sebagai equal cluster size atau cluster yang sama ukurannya, ada yang unequal cluster, yang jumlah elemen dalam cluster itu tidak sama. Contoh yang clusternya sama, yang equal cluster size itu adalah misalnya bungkus rokok ya, rokok itu kan kalau 16 isinya
maka yang jenis tersebut semua ya, produksinya adalah 16. Ya, yang 12 juga akan 12. Dan dalam divisi 12 ya 12. 16 ya 16. Kemudian plot tanaman ini juga bisa dibuat pada ukuran yang sama. Kemudian klaster yang jumlah elemennya tidak sama, ini yang banyak terjadi di survei-survei BPS. Ya. Blok sensus itu dianggap ya klasternya itu juga sulit untuk disamakan. Ya. Kalaupun disamakan ya blok sensus itu muatan rumah tangganya itu antara 80 sampai 120 rumah tangga. Ini kan teorinya. Tapi ternyata kenyataannya ada yang satu blok sensus itu muatannya bisa 500. Ya, bisa 500. Ada juga yang eksodus hingga muatan di blok sensus itu tinggal hanya 50 gitu ya. Jadi di bawah range yang ditetapkan standar, di bawah standar. Ada yang di atas jauh, ada yang juga di bawah jauh. Ini mengakibatkan muatan-muatan blok sensus itu bisa berbeda. Ya. Misalnya juga klaster desa ya, desa satu dan desa lain itu muatan rumah tangganya bisa beda-beda. Ada yang satu desa ada 5.000 rumah tangga, ada yang satu desa cuma 100 rumah tangga. Ya. Jadi faktanya itu akan banyak ditemukan untuk survei-survei sosial ya, itu adalah klaster yang tidak sama atau unequal cluster size. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan klaster sampling itu nanti kita akan bagi dua. Pertama bicara mengenai klaster yang equal hari ini adalah yang equal, hari ini adalah yang equal. Kemudian pertemuan berikutnya adalah yang unequal. Ya, jadi kita fokus di equal dulu ya, equal size. Ya. Kemudian ini perlu diketahui bahwa penarikan sampel klaster, ya, bukan sampel elemen, ya, sampel elemen itu sebelumnya. Sampel klaster itu ada kalanya single stage, ada kalanya multi stage. Nah, multi stage juga akan disampaikan di pertemuan setelah ini 10 ya, 11 masih klaster, kemudian 12, 13 itu akan bicara multi stage sampling ya. Ini kelanjutan dari klaster sampling ya. Single state vs dengan multi state bagaimana ininya perbedaannya? Kalau single stage itu klaster terpilih seluruh muatannya didata. Klaster terpilih seluruh elemennya didata itu single stage. Jadi misalnya tadi memilih blok sensus ya, dari 100 blok sensus dipilih 10 blok sensus. Nah, dari 10 blok sensus terpilih tadi seluruh muatannya didata itu namanya single stage. Tapi kalau multi stage ya itu dari 10 BS dipilih lagi tiap BS itu 10 rumah tangga. Nah, ini adalah multi stage. Jadi dari blok sensus terpilih dipilih lagi rumah tangganya, tidak seluruh rumah tangga di blok sensus didata, tapi setiap blok sensus dipilih 10 rumah tangga lagi. Itu adalah multi stage. Nah, BPS menggunakan multi stage. Jadi memilih blok sensus terpilih, kemudian dipilih lagi rumah tangga. Ya. Jadi ada tahapannya, itu multi stage. Nah, kalau single stage sekali terpilih, maka seluruhnya didata. Ya, mahasiswa STIS Polstatistis, ya, untuk mahasiswa untuk setiap kelas itu mungkin ada berapa kelas di mahasiswa Polstatistis? Mungkin ada 30 kelas. Nah, 30 kelas dipilih 5 kelas. Nah, kelas terpilih, seluruh mahasiswa di kelas tersebut didata, itu namanya single stage. Tapi kalau dari 5 kelas terpilih, dipilih lagi, masing-masing kelas dipilih 5 mahasiswa, gitu ya, mahasiswa, sehingga total sampelnya hanya 5 kali 5, jadi 25 mahasiswa. Maka ini namanya multi stage. Tapi kalau single stage tadi, setiap kelas ada 30, berarti ada 150 mahasiswa sampelnya. Itu single stage. Nah, kalau multi stage justru di tiap kelas tadi dipilih 5 lagi, sehingga hanya 5 kali 5 hanya 25 mahasiswa sampelnya.
Ya. Itu bedanya antara single stage dan multi stage. Kemudian alasan digunakannya cluster sampling. Alasan yang pertama adalah bahwa pengumpulan data menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, lebih efisien. Operasi lapangan juga lebih memungkinkan dibandingkan elemen sampling karena unitnya bisa menyebar ke seluruh wilayah. Ya, kalau tadi memilih wilayah itu hanya wilayah terpilih saja fokus kita, tidak seluruh wilayah. Akibatnya biayanya jadi lebih murah. Biaya transport juga lebih murah, jadi lebih cepat, lebih murah juga. Gitu, ya. Kemudian jika kita dihadapkan pada penyediaan kerangka sampel, kewajiban penyediaan kerangka sampel karena kita menggunakan namanya probability itu syaratnya harus punya kerangka sampel. Nah, kalau kita menggunakan elemen sampling, maka kita harus punya kerangka sampel untuk seluruh elemen. Itu sulit. Nah, solusinya kita tetap menggunakan probability sampling, tapi ya kerangka sampelnya adalah cluster atau kelas. Kan enak kita memilih kelas di mahasiswa. Ya, di Polstatistis kita ada daftar kelas, lebih mudah kita milih kelas daripada memilih nama. Nah, nanti dari kelas terpilih kita bisa data semuanya atau kita pilih lagi. Gitu. Jadi alasannya adalah lebih murah, lebih cepat, ya, secara operasional lapangan lebih mudah, kemudian biayanya lebih murah tadi ya, dan kemudian sebagai solusi atas kesulitan menyediakan kerangka sampel seluruh elemen. Nah, itu alasan penerapan cluster sampling atau keuntungan menggunakan cluster sampling. Nah, ini bagaimana kerugiannya? Kerugiannya ternyata cluster sampling itu pada umumnya tidak lebih efisien dibandingkan elemen sampling. Dibandingkan dengan elemen sampling, pada umumnya tidak lebih efisien. Ya. Atau dari sisi apanya? Variasinya cenderung lebih besar. Varians dari hasil cluster sampling itu cenderung lebih besar. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk mengestimasi level cluster. Tidak bisa, beda dengan strata. Kalau strata, pengelompokan secara strata, kita bisa mengestimasi level stratanya. Sudah dijelaskan. Tapi kalau untuk cluster nggak bisa. Ini adalah kerugian menggunakan cluster sampling. Tapi dibalik kerugiannya itu, ya ada keuntungannya tadi sebagai solusi atas kesulitan kita dalam penyediaan kerangka sampel untuk seluruh elemen. Kalau kita menggunakan elemen sampling, hanya saja kecenderungan variansnya dia lebih tinggi, tidak begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas, tadi kita fokus di equal cluster sampling dulu ya, atau cluster dengan muatan atau size yang sama untuk semua cluster. Nah, ini misalnya ini adalah populasi dibagi menjadi N cluster, jadi U1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok atau cluster ke I, cluster ke N. Di setiap cluster memuat M elemen. Di setiap cluster memuat M. Ini ada M elemen, di sini ada M elemen. M elemen yang elemennya sama. Kalau ini 20, berarti 20. Kenyataannya untuk survei-survei sosial, ini susah kita membuat kelompok yang muatannya sama. Bahkan untuk mahasiswa pun sulit gitu ya. Karena mahasiswa komposisi kelasnya itu berbeda-beda. Ada yang 36, ada yang 34, ya kan? Nah, ada yang cuma 30, ini kan sulit gitu. Kalau STIS mungkin di antara ini mungkin masih dianggap sama lah gitu ya. Tapi kalau mahasiswa di universitas lain, ada yang satu kelas itu cuma 10 gitu ya. Ada yang satu kelas bisa 38 gitu. Jadi ya beda-beda gitu ya. Beda-beda itu. Ya, punya kelas tapi ada kelas yang rame, ada kelas yang sepi, kan gitu. Kalau STIS kan paket, jadi dibagi atur sama, meskipun juga tidak sama akhirnya kan, gitu ya. Nah, gitu. Itu ya, itu equal cluster sampling yang sekarang kita fokus di sini. Nah, YJ itu menyatakan nilai karakteristik Y, nilai amatan kita, variabel yang kita amati, nilainya
Ya, kalau pengeluaran berarti nilainya adalah rupiah, gitu ya. Nah, nilai. Kemudian kalau IPK adalah poin, ya, 3, sekian, 3, 2, itu adalah IPK. Tinggi badan itu berarti adalah nilai tinggi badannya, berat badan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian struktur datanya bisa dibuat seperti ini. Nah, ini struktur datanya, ini elemen, karena elemen equal size ya, elemennya sama, dibuat sama. Ya, ini adalah klaster. Jadi klaster 1 sampai klaster ke N. Ini masih data populasi. Ini masih populasi, ya. Nah, ini ada klaster 1, klaster 2 sampai klaster ke N. Ini elemen, ya, barisnya elemen, kolomnya adalah klaster. Maka kemudian di sini bisa kita buat totalnya. Total elemen, total klaster 1, total klaster 2 sampai total klaster N. Tapi untuk observasi tidak perlu dijumlah, tidak perlu. Ya, tidak perlu dijumlah untuk elemen 1 karena elemen 1 beda-beda gitu. Elemen 1 kan elemen gitu ya. Ini tidak ada kaitan elemen 1 dan elemen 1 klaster 1 sama elemen 1 klaster 2, ini tidak ada kaitan. Tapi kalau ini satu kelompok gitu ya, satu kelompok sensus, nanti ada kepentingan kita menganalisisnya. Jadi ini kalau ini indeksnya total, berarti YI total ya, tidak ada sigma, tidak ada barnya, itu adalah sama dengan ya, bisa kita ini per M, ya kan, sigma dari YIJ gitu ya, J 1 sampai 1 sampai M. Nah, ini adalah rumus dari ini, rumus dari total ini, gitu. Nah, ya kan, gitu. Nah, ini kemudian kita bisa buat di sini adalah rata-ratanya. Oh, ini guys, sorry. Kali ini total nggak perlu pakai super M ya. Super M ini namanya total kan. Nah, baru ini rata-ratanya ini ya. Ini rata-ratanya. Rata-rata tiap klaster berarti ya. Baru kita akan bikin super M. Super M kali sigma YIJ atau super M kali sigma YIJ. J 1 sampai M. Atau kita buat sini juga nggak apa-apa. Super M kali Y, I. Ya, juga nggak apa-apa. Ya, ini rata-ratanya nanti. Ini Y1 bar, ya kan? Y1 bar, ini Y2 bar, gitu ya. Ini YI bar, gitu ya. Nah, ini YN bar. Gitu. Ini rata-ratanya. Nah, nanti kita bisa juga dibuat di sini ragamnya, ya, ragamnya S kuadratnya. Ini bisa di sini berarti adalah YI1, ya, YI titik dikurangi YI. Ya, gitu. Bisa dibuat ragam. Bisa, ini membantu analisis ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk populasi ya. Populasi masih ini adalah rata-rata elemen dalam klaster. Ya, klaster 1, klaster 2, I1 sampai N. Ya, ada N klaster nanti ya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ada rataan umum per klaster. Ini rataan umum per klaster. Jadi ini adalah kita jumlahkan untuk seluruh nilai, kemudian dibagi dengan N, dibagi dengan banyaknya klaster. Jadi kalau ini kita jumlahkan semuanya, ya, kita jumlahkan semua atau Y1 ditambah Y1 titik ditambah Y2 titik, jumlah semuanya ya dibagi N, itu jadi rataan klaster, rataan umum per klaster, rataan umum per klaster. Jadi ini total semua nilai observasi ya dibagi dengan banyaknya klaster. Kalau ini misalnya pengeluaran ya, seluruh pengeluaran mahasiswa dibagi dengan banyaknya kelas. Ya. Dibagi dengan banyaknya kelas, kalau kelas itu menjadi klaster. Jadi itu akan bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah rata-rata pengeluaran mahasiswa sekelas. Gitu ya, rata-rata mahasiswa pengeluaran mahasiswa sekelas. Sekelas itunya. Ya, gitu. Nah, ini kali ini rataan umum per elemen. Nah, ini tadi berarti rata-rata pengeluaran tiap mahasiswa kalau ini.
Kali ini rata-rata pengeluaran tiap mahasiswa. Nah, kalau ini tadi rata-rata pengeluaran tiap kelas. Nah, kalau ini rata-rata pengeluaran masing-masing kelas. Jadi ini rata-rata pengeluaran masing-masing kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, ya. Dan seterusnya. Kalau ini rata-rata pengeluaran untuk satu kelas. Ya, paham maksudnya ya? Ini rata-rata kalau contohnya pengeluaran ya, mahasiswa, ini rata-rata ya, pengeluaran tadi ya, rata-rata pengeluaran ya, rata-rata pengeluaran masing-masing kelas. Masing-masing kelas berarti ada semua masing-masing. Ya, masing-masing kelas ya. Kalau ini misalnya ini adalah rata-rata ya pengeluaran, rata-rata pengeluaran mahasiswa Mas. Tentunya ya, pengeluaran setiap kelas itu masing-masing ya, rata-rata pengeluaran untuk satu kelas gitu. Satu kelas ini. Nah, kalau ini ya, atau ini saya lingkarin ini, itu adalah rata-rata ya pengeluaran bukan satu kelas, tapi satu mahasiswa. Jadi per mahasiswa di sini. Per mahasiswa atau per elemen per mahasiswa. Ini per kelas. Kali ini masing-masing kelas. Jadi bedakan gitu ya, ada I-nya berarti masih bergerak. Kalau ini udah gak bergerak dia, kita katakan dia adalah rata-rata kelompok. Ya, satu kelompok. Kalau ini rata-rata elemen. Jadi maka ini ada Y bar, ada Y double bar. Gitu ya. Ini berarti tadi ini sama dengan Y bar. Nah, Y bar dibagi dengan M. Ini bisa dibagi ya. Y bar besar, ada Y bar. Nah, kalau Y bar ini bisa juga dibuat, Y bar ini bisa dibuat apa? Y bar, ya. Nah, apa? Y bar ini ya, bisa nggak ini? Sigma YI bisa ya, sigma YI dibagi dengan N. Ini bisa juga begini ya, sigma YI dibagi dengan N. Intinya pembaginya hanya N saja. Ya, pembaginya hanya N saja. Kalau Y double bar itu tadi Y bar dibagi M, jadi pembaginya 2, NM-nya ini pembaginya 2. Kalau ini pembaginya hanya ini saja. Nah, kalau masing-masing ini berarti tiap-tiap kelompok ya, masing-masing pembaginya ya, karena tiap-tiap kelompok sebanyak N. Nanti ini 1 sampai N. Ya, oke. Nah, kemudian ini varians populasi. Varians populasi itu ya pada umumnya dirumuskan dengan varians populasi karena desain cluster. Ada varians within, ada varians between. Varian within itu varian di dalam cluster. Varian elemen-elemen di dalam cluster. Kalau between, varian antar cluster. Jadi kita harapkan untuk cluster sampling, bahwa varian within itu dibuat heterogen mungkin, sebesar mungkin, ya. Ini sebesar mungkin, ya, sebesar mungkin. Kalau yang varian between itu dibuat sekecil mungkin. Gitu. Ini yang prinsip dari cluster sampling itu begini. Kalau kita berhasil, maka cluster kita akan bagus. Tapi kalau nggak berhasil, ya kita varian within-nya nggak terlalu besar, gitu ya. Kemudian varian between-nya justru malah besar. Nah, itu tidak bagus. Oke, jadi ini varian within-nya prinsipnya adalah sebesar mungkin, ya kan? Nah, varian between-nya sekecil mungkin. Itu adalah prinsip dari cluster sampling. Nah, kebalik dengan stratified sampling, ya, gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah ini, ya. M, ini adalah IC min Y bar, ini rata-rata tiap cluster, gitu ya. Nah, kemudian ya rata-rata cluster, tiap cluster dikurangi rataan umum. Nah, jadi ini between. Kalau between itu rata cluster terhadap rataan umum. Kalau within itu rataan elemen
terhadap rataan klaster. Rataan tiap klaster itu within, ini within di dalam. Ya. Kalau within berarti rataan klaster dengan rataan umum. Ya. Tuh. Ya. Kita lanjutkan dengan di sini. Oh, berarti yang materi baru nggak terus ini ya, nggak saya copy di sini ya. Tercopy di sini nggak apa-apa, nanti kalian belajar di sebelum materi ini sebenarnya ada dekomposisi varians. Jadi bagaimana mendapatkan ya varian ini. Ya, saya yakin tidak sulit ini. Ini suatu yang tidak sulit ya, mendapatkan varian within dan varian within. Jadi bagaimana kronologi mendapatkan ini itu ada ya. Nanti materinya saya berikan. Memang awalnya saya skip, tapi sebenarnya itu mudah ya, tidak terlalu sulit ya, sehingga saya khawatir banyak slide gitu, banyak slide karena ini kan gabungan ya. Baik, saya lanjutkan dengan estimasi. Ini satu penting satu tahapan penting dari proses sampling itu adalah estimasi. Jadi bagaimana kita menghitung ya data sampel itu untuk memperkirakan populasi. Ya. Nah, ini misalkan suatu populasi terdiri atas n cluster, dan masing-masing cluster berukuran sama yaitu m. Ini kan equal cluster size ya. Satu bungkus sampel yang berukuran n cluster, satu bungkus sampel ukurannya n cluster ditarik dari n cluster. Jadi ini satu bungkus saja dari seluruh kemungkinan bungkus sampel. Jadi sekarang all possible sampelnya adalah dari n cluster itu, bukan elemen lagi ya. Itu secara SSDOR atau sistematiknya boleh ya. Kemudian seluruh elemen di dalam cluster tertentu diteliti. Ini kalau menggunakan apa? One state, single stage. Jadi untuk hari ini kita fokus di single stage ya, dan kemudian equal cluster ya, equal cluster. Jadi satu cluster di data semua ya, dan kemudian elemen clusternya dianggap sama. Kemudian elemen yang berbeda itu di pertemuan. Ini YIJ-nya ya, notasinya adalah nilai karakteristik ya pada klaster ke I, elemen ke J ya. Baik, di sini estimasi total dulu ya, estimasi total dulu itu adalah bisa juga kita bergerak dari rata-rata juga bisa. Jadi rata-rata juga bisa. Nah, ini estimasi totalnya itu adalah N besar dikalikan sigma dari YI, sigma dari total masing-masing klaster. Ini klasternya ada N ya, ada N klaster kan, ya. Jadi dijumlah totalnya dari total tiap klaster dijumlah, ya kan, kemudian dikalikan N besar dibagi. N ini adalah banyaknya klaster populasi. Ya, atau kemudian kita bisa buat ya apa itu seperti ini. Jadi kita total seluruh data sampel, ini karakteristik data sampel, nilainya kita total semuanya, kemudian dikalikan N dibagi N. N dibagi. Ini adalah estimasi total. Jadi totalkan semuanya, kemudian dikalikan N dibagi dengan N. Ya. Kemudian ini estimasi varians bagi total Y. Estimasi varians. Ini ada N kuadrat. Nah, ini kelihatan di sini nanti adalah ini estimasi dari rata-rata. Varians kalau varians rata-rata di sini. Ya, ini dikalikan dengan N kuadrat. Ya. Maka ini adalah ya. Ini adalah varian between. Ini varian between. Ya, between dilihat dari totalnya. Ini total tiap klaster dikurangi dengan rataan, rata-rata. Gitu. Ini rata-rata ini. N dikalikan dengan sigma Y titik.
Jadi total dulu semua total total dari semua klaster, kemudian dibagi dengan banyaknya klaster. Ya, ingat ini bukan elemen yang sebelumnya. Elemen klaster ini adalah banyaknya klaster. Ya, ini yang sama dengan tadi Y bar. Ya, sama dengan Y bar. Nanti ada Y bar, Y double bar. Nah, ada Y bar, ada Y double bar. Ini adalah Y bar. Ini yang tadi saya sebutkan adalah rata-rata pengeluaran satu kelas. Hal ini nanti jadi rata-rata pengeluaran tiap mahasiswa. Satu mahasiswa. Ya, ini tadi total, ya, menjumlahkan YIC untuk seluruh elemen di dalam klaster. Dan ini adalah ragam, ya, ragam between dilihat dari sisi totalnya. Ini total dari rata-rata klaster, ya, rataan per klaster, bukan rataan per elemen. Ya. Baik, ini adalah estimasi total. Ya, estimasi total. Okay. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan apa ini? Dengan penjelasan varians total tadi ya. Varians total tadi kan ini ya. Varians totalnya ini, ya, yang ini dijelaskan lagi, ya, yang ini dijelaskan di sini. Itu SB kuadrat. Ternyata ya ini SB kuadrat ini adalah ini SB kuadrat, ya, varians between dilihat dari sisi totalnya, ya. Nah, ini kemudian bisa ya YI titik, ya, total ini tuh bisa dinyatakan dengan M dikalikan dengan YI bar. Bisa dikalikan dengan YI bar. M kali ya, YI titik. Dan kemudian Y bar itu bisa dinyatakan dengan M kali Y double bar. M ini banyaknya elemen. Sehingga atau Y bar itu adalah YI titik dibagi dengan M. Y double bar itu adalah Y bar dibagi dengan M. Nah, sehingga kalau ini dijadikan M kali Y bar, M kali Y double bar, maka ketika kuadrat dikeluarkan dari kurungnya jadi kuadrat. Benar. Nah, kemudian ini keluar, ya. Kemudian ya, ini bentuk lain lagi nih, ya, ini bentuk lain lagi nih, ya. Nah, ini adalah SB kuadrat, SB1 kuadrat. Jadi penjelasannya di sini SB1 kuadrat adalah varians between cluster mean, Kali ini varian between cluster dari sisi total, cluster totalnya. Jadi varian total itu bisa dinyatakan dengan ini, bisa dinyatakan dengan ini, ya. SB kuadrat N, atau bisa dinyatakan dengan SB kuadrat M kuadrat. Tambahnya ini M kuadrat, jadi SB1 kuadrat. Ya. Jadi ini SB kuadrat itu sama dengan M kuadrat kali SB1 kuadrat. Nah, ini SB kuadrat ini adalah varians cluster total, varian between cluster total adalah varian between cluster B. Ini M kuadrat. M adalah banyaknya elemen. Nah, kemudian estimasi rata-ratanya. Nah, setelah dapat total, kita bisa menghitung estimasi rata-ratanya. N ini banyaknya klasternya. Tadi total estimasi totalnya tadi. Mana estimasi totalnya? Ya. Gap itu adalah ya, dijumlahkan keseluruhannya dikalikan N dibagi dengan N kecil. Nah, kemudian tadi estimasi kelas rata-ratanya itu adalah kita akan bagi cap dibagi dengan otomatis Y bar ini adalah ini saja. Y bar ini adalah sama dengan sigma S per N kali sigma dari YI kali 1 sampai N kecil. Ini total dari jumlah dari total cluster ini dengan cluster.
Oke, kita lanjutkan di sini. Ini ya. Y cap adalah Y bar adalah Y cap dibagi dengan N besar. Ini masih rataan per klaster. Rataan per klaster. Jadi tadi rata-rata pengeluaran untuk satu kelas mahasiswa. Ya. Atau kalau IPK adalah rata-rata IPK per kelas. Per kelas. Belum rata-rata IPK per mahasiswa. Kalau ini per mahasiswa. Ya, oke. Jadi ini akan sama dengan tadi per N. Ya, kalau Y cap ini adalah tadi M dibagi dengan N kali sigma Y I titik I 1 sampai dengan N. Maka ini N yang disorot ya. Bisa menjadi seper N kali sigma dari Y I 1 sampai N kecil. Ini adalah Y bar. Nah, kemudian di sini dilanjutkan Y double bar itu adalah Y bar dibagi dengan M. Nah, saja di sini ini akan jadi sama dengan ya seper M kali M sigma dari Y I 1 sampai C. Ini kan gampang ini kita menjumlahkan karakteristik tiap. Oke, baik. Nah, kemudian variannya adalah ini karena ini min, maka ini akan jadi ya. Kalau total tadi dikalikan n kuadrat, n kuadrat ini ada n kuadrat. Ya. Oke, maka dengan demikian ya kita bisa nyatakan di sini varians dari total itu adalah sama dengan n kuadrat varians dari Y. Ya, ada yang tadi Y. Kemudian ini rata-rata per elemen. Nah, ini rata-rata per cluster. Rata-rata per elemen adalah Y bar dibagi dengan M. Oh, ini bisa dikatakan seper NM sigma YI. Ini ya. Nah, ini bisa juga dilanjutkan dengan tadi seper NM besar sigma YI itu karena Y itu adalah juga sigma, maka ini jadi YIJ. Kita J itu 1 sampai M dan kemudian I itu 1 sampai M kecil. Gitu. Karena klasternya sebanyak N kecil. Ini adalah rata-rata per elemen. Itu dari sini rata-rata per elemen adalah menjumlahkan seluruh nilai karakteristik ya, sampel seluruhnya dijumlah dari elemen dan klaster jumlah semua, gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya klaster dan banyaknya elemen. Ini dianggap sama elemennya untuk tiap klaster. Ya. Oke. Nah, kemudian estimasi varians untuk Y double bar atau rataan per elemen itu menjadi ini menggunakan skema W. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Y bar itu adalah sama dengan Y bar per M, maka varians dari Y double bar itu adalah seper M kuadrat ya, varians dari Y bar. Kalian ini permasukkan saja di sini. Ya, masukkan saja di sini. Ya. Ini jadi apa? Jadi, ya. Oke. Nah, ini bukan di sini ya. Ini kan ada SB 1 kuadrat. Ini min. Kalau ini masih total. Ya. Ini adalah total. Jadi kalau ini itu S ya, ini itu adalah SB kuadrat, bukan SB 1 kuadrat. Ini beda kan ya, ada kode 1 di sini. Ya, ada kode 1 di sini. Tadi kita tahu bahwa SB kuadrat itu adalah sama dengan M kali SB 1 kuadrat. M kuadrat. Ada satunya di sini. Ya. Ini adalah varians between cluster total, ini varian between cluster min.
Gitu ya. Nah, ini Anda bisa menuliskan dalam bentuk varian between cluster mean atau varian between cluster total. Kalau dibuat varian between cluster total, berarti ini adalah sama dengan kalau ini ya 1 min F atau N per N, ya, arti 1 min F, ya. Ini adalah SB kuadrat dibagi dengan N kecil. Tapi kalau Anda pakai SB1, maka harus kalikan M kuadrat lagi sehingga bisa dicoret. Kalau enggak, ya enggak boleh dicoret. Ya, ini akan jadi kalau pakai SB1 kuadrat, jadi tinggal 1 min F dikalikan dengan SB1 kuadrat dibagi dengan N. M-nya hilang. M-nya hilang di sini karena dibagi M kuadrat. Ya. Jadi ini double bar pasangannya dengan SB1 kuadrat. Ini kan bentuk biasa ini, bentuk biasa. Bentuk varians dulu kalau kita belajar SRS ya begitu. Ya. Ini sedikit nuplik di sini ya. Dulu kalau SRS ini kan sering ini 1 min F itu S kuadrat per N kan gitu. Nah, ini kalau SRS ini dicuplek saja ya supaya bisa disambungkan. Ya, karena ini cluster, ini elemen itu setara dengan Y double bar. Kalau di sini double bar, maka ini akan menjadi 1 min F. Tapi hati-hati di sini adalah pakai min juga SB1 kuadrat dibagi dengan N. Dimana SB1 kuadrat itu tadi adalah 1 per N min 1 sigma dari YI bar dikurangi Y double bar. Gimana tadi itu? Nah, ini SB1 kuadrat. Ada minnya. Ya, min. Tapi kalau ini total nih, nggak ada minnya. Ya. Oke. Baik. Memang kalau belum terbiasa ya nanti diulang-ulang saja. Kemudian ini adalah standar error. Standar error untuk rataan per elemen. Anda juga bisa menghitung standar error untuk rataan per cluster. Ya, Y-bar-nya cuma 1. Jadi ini adalah akar dari varians Y-bar juga kan gitu. Ya. Dan Anda bisa kaitkan bahwa Y double bar itu sama dengan Y-bar dibagi dengan M. Gitu. Ya bisa Anda katakan, Anda juga bisa tulis dalam bentuk lain. Ini adalah ini varians ya. Jadi akar dari ya varians Y-bar per M. Nah, ini M-nya keluar jadi kuadrat, maka jadi per M akar dari varians Y-bar. Bisa juga Anda tulis begini. Jadi banyak muka ya, banyak tampilan, tapi yang penting dipegang ininya saja, dipegang pokoknya. Ya. Jadi kalau ada suatu set soal, ya sudah, kita yang penting tahu kita mau cari apa ini. Kita mau cari rataan per cluster atau rataan elemen, ya, atau penduga total. Ya kan? Kalau rataan per cluster ini adalah sama dengan apa? Nah, sama dengan per N ya, sigma dari YI atau sigma mudahnya gitu. YIC. Ya, IC J M N. Atau Anda tulis sebagai per N sigma dari YI. I 1 sampai N, artinya YI ini adalah sigma YIC M. J 1 sampai. Anda lanjutkan kalau Y-bar, ini adalah Y-bar dibagi dengan M. Atau Anda tulis lengkapnya jadi N kali M, sigma YIC. IC M. Ini Anda cari rataan per cluster apa rataan elemen? Rataan untuk kelompok atau rataan per elemen? Sampai bisa begitu ya. Nah, kalau ini Y cap ini berarti adalah N kali Y bar kan gitu. Bisa kan? Atau kalau dinyatakan dengan Y double bar bagaimana? Ya, kalau dinyatakan dengan Y double bar berarti N kali M kali Y double bar.
Yang tidak disebutkan tadi Anda bisa tulis juga di sini bermacam-macam bentuk. Macam-macam bentuk ya. Variansnya. Anda pegang aja varians dari Y-bar. Anda pegang dari varians Y-bar. Apa kalau varians Y-bar? Kalau dari WOR-nya. Nah, 1 min F. Ya. Nah, Anda bisa tulis di sini SB kuadrat dibagi dengan N. Tapi B-nya adalah varians total. Ya kan? Varians total ini. Varians between cluster total maksudnya. Ya. Yang Anda bisa tulis SB kuadrat itu adalah sama dengan 1/n-1 tadi. Ini varians biasa, tapi kita harus tahu ini adalah YI dibagi dengan dikurangi Y bar kuadrat. Nah, ini adalah varians. Ini varians ini. Ini sampai. Anda hati-hati ketika SB1 kuadrat. Nah, ini variance between mean. Ini adalah YI bar. Dikurangi Y double bar. Ini adalah milik dari varian Y bar ini, Y double bar. Nah, oleh karena itu, ketika nulis lagi varians Y double bar, berulang-ulang nggak apa-apa, semakin banyak diulang makin lancar. Ini adalah 1 min F, ya. SB, tapi ada satunya, kuadrat, ya, dibagi N. Nah, gini ya. Nah, ini dibuat apa ini? Ya, simbol apa? Nggak ada simbol apa-apa, cuman dikaitkan aja gitu. Ya. Bukan ini sama dengan ini, bukan ya. Ini supaya Anda tahu ya. Ini SB kuadrat, ini untuk Y bar. Ini kalau Y double bar, SB1 kuadrat. Oke. Kalau sudah dapat ini kan kunci semuanya bisa kemana-mana kan. Sudah bisa ngitung macam-macam gitu ya. Yang penting kita itu kalau dalam estimasi itu dapat estimate-nya, dapat varian estimate-nya. Itu penting. Mau ke RSE, mau ke confidence interval, mau kemana-mana, itu yang penting dapat estimate-nya dan variansinya. Itu dipegang aja. RSE, ya terus di SE dibagi dengan estimate. Confidence interval ya seperti itu. Ya kan? Jadi pegang estimate-nya, berikutnya variansinya. Udah dapat itu, udah bisa. Ya. Udah bisa ngitung estimate, bisa ngitung varian estimate, udah bisa. Intinya di situ. Kalau yang lain itu pengembangan saja. Desain SRS, pegang estimate-nya, pegang variansinya. Desainnya apa saja, termasuk juga cluster. Ya. Pegang estimate, pegang variansinya. Karena itu saya selalu begitu, saya tekankan di sini. Yang kita mau hitung itu apa? Ini. Ya, ini. Nah, ini. Kalau nggak bisa. Ini. Cari dan pasangan variansnya. Kemudian kaitan dengan Y bar, Y double bar karena cluster jadi ada rataan cluster, rataan elemen total. Ini total ini penduga total ya total seluruhnya. Ya. Namanya total ya total seluruhnya. Baik. Nah, kita lanjutkan ke bagian kedua sebenarnya. Ini adalah analisis of variance. Ini juga penting ya. Ini ada varians itu, source-nya itu ada between cluster. Ada varian antar cluster. Ada varian within cluster. Ada varian total. Varian total. Nantinya begitu. Ini degrees of freedom-nya, ya, derajat bebasnya. Jadi N-1 untuk cluster, between cluster. N ini adalah banyaknya cluster. Within cluster. Ini sama dengan NM min N. Within cluster, seolah-olah ini adalah elemen di dalam cluster dikurang 1 derajat bebasnya, ya kan? Tapi dikalikan dengan banyaknya N, ya kan? Kalau ini total, itu adalah seolah-olah mengalihkan seluruh banyaknya elemen, ya kan? Dikurang 1 itu derajat bebasnya. Ya. Kemudian sum square between
sum square within, sum square total. Sum square total adalah jumlah sum square within tambah sum square within. Sum square between, ini between cluster. Rata-rata cluster, rataan umum. Sum square within, ini adalah karakteristik, nilai karakteristik elemen dikurangi rataan elemen. Rataan cluster. Sum square within di dalam, between antar cluster. Kalau ini total, ini adalah elemen dikurangi dengan rataan elemen. Nah ini bukan. Dan ada mean square, ini ada ditambahin 1 di sini. 1 di sini. Ya, mean square between, tapi mean gitu ya. Nah, ini aturannya adalah M kali SB1 kuadrat adalah SB dibagi M-1. Ya. Dan di sini sum square within, mean square within, ini ragam biasa, ini ragam within, ini ragam total, ya, kuadrat. Oke, sum square total dibagi Mn1. Kemudian bisa ditulis bahwa varians populasi itu bisa dinyatakan, ini varians populasi itu bisa dinyatakan dengan sum square between mean tambah sum square within dibagi M1. Terus algoritmnya. Ya, ini hubungannya. Ya, kalau nggak hafal ditempel saja ya. Kalau nggak hafal ditempel saja. Jelas kita di sini ada komponen ragam between, ada ragam within. Oke. Berikutnya tadi kalau populasi sekarang sampel, kita main-main di data sampel, jadi bedanya tadi N besar karena N kecil. Jadi dari N cluster sampel, N sampel cluster. Ya, sama aturannya, gitu ya. Ke S kuadrat. Nah, kemudian perbandingan stratified dan cluster sampling. Ini kebalik ya, berlawanan arah. Intinya strata bisa berlaku sebagai domain estimasi. Artinya kita bisa mengestimasi level strata. Kalau cluster nggak bisa, tidak berlaku. Bisa kita mengestimasi di level cluster, tidak bisa. Kalau varians dari suatu estimator tergantung variabilitas di dalam strata. Karena kita di dalam strata diupayakan sehomogen mungkin. Ya, sehomogen mungkin kalau di kelas di strata. Kalau cluster itu justru di dalam clusternya seheterogen mungkin. Dibuat begitu. Sehingga variabilitas varians itu dilihat dari varians di dalam strata. Kalau ini varians antar cluster justru dilihat. Ya. Ya, karena kita ingin antar cluster itu dibuat homogen. Sehingga kita memilih cluster itu ya karena homogen tadi, antar cluster itu homogen. Jadi milih cluster mana saja harapannya bisa mewakili seluruh cluster. Kan kita milih cluster. Kalau strata kan tidak, di dalam strata memilih. Di dalam strata memilih. Kita tidak memilih strata, tapi kita memilih elemen di dalam strata. Kalau cluster kita memilih cluster, sehingga cluster yang terpilih harapannya bisa mewakili cluster yang lain. Maka antar cluster dibuat homogen. Mungkin maksudnya. Di variance between-nya yang dilihat kalau di cluster sampling. Gitu. Ya. Penggunaan stratified itu akan efisien jika variabelnya ini ya, variabel di dalam strata kecil, antar strata besar. Kebalikan cluster, variabilitas di dalam cluster itu dibuat sebesar mungkin, di antar cluster itu dibuat sekecil mungkin. Jadi kebalik. Ya. Maka untuk melihat kehomogenitasnya ya, di dalam cluster itu digunakan koefisien korelasi intra-cluster. Ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Ya, jadi koefisien korelasi intra-cluster menunjukkan tingkat kesamaan karakteristik elemen-elemen di dalam cluster. Tapi untuk berlaku untuk semua cluster. Bukan dilihat dari satu cluster saja. Dengan kata lain, koefisien korelasi intra-cluster mengukur tingkat homogenitas di dalam cluster. Ya. Nah, rumusnya adalah ini kovarian dibagi dengan varian.
Varian dibagi varian. Tapi berlaku untuk seluruh buku sampel. Kemudian lebih mudahnya sudah ada yang memformulasikan, kita tinggal copok saja gitu ya. Jadi rho itu adalah, ini kita tahu tadi sum square within, ini sum square total. Ya, dan karena kondisi total itu adalah within ditambah between, maka tentu sum square within dibagi sum square total itu nilainya antara 0 dan 1. Karena ini adalah jumlah dari within tambah between. Ada komponen between. Nggak bisa ini melebihi. Nggak bisa, karena ini jumlah dari sum square. Karena sum square itu positif. Karena ini berada antara 0 dan 1 di sini, maka rho itu nilainya antara min M min 1. M itu banyaknya elemen sampai 1. Rho itu di antara itu nilainya. Karena ini antara 0 sampai 1. Ini masukkan saja ini 0 sampai 1, lanjutkan. Nanti akan dapat nilai rho yang antara min 1 per M. Bukan dari min 1 sampai 1 nih rho. Koefisien intraklasternya enggak dari min 1 sampai 1 tapi dari min 1 per M 1 sampai 1. Nah, bagaimana hubungannya? Jika elemen di dalam klaster itu homogen, itu paling enggak bagus. Ya, paling tidak bagus itu kalau klasternya di dalam klaster homogen sempurna lagi. Maka rho sama dengan 1, yang ini homogen sempurna, kali ini heterogen sempurna tadi ya. Ini heterogen sempurna, ini homogen sempurna. Kalau homogen sempurna, maka sum square within-nya itu 0. Karena sama kan di dalam klasternya. Akibatnya sum square between-nya maksimum. Sum square between-nya maksimum itu tidak bagus. Karena nilai ragam itu kalau di klaster itu dilihat dari sum square between-nya. Nah, kebalikannya kalau klaster itu heterogen sempurna, ini bagus nih. Sum square within-nya itu maksimal, sum square within-nya itu maksimal, kita kan ingin maksimal. Dan sum square between-nya atau bukan min sum square, min square between-nya itu jadi minimum. Ini yang paling bagus. Maka kita mencari yang heterogen. Apalagi heterogen sempurna, makin heterogen makin bagus. Ingat, makin heterogen elemen di dalam klaster itu makin heterogen, dia akan menyerap heterogenitas antar klasternya, diserap ke dalam. Sehingga ragam di dalamnya itu besar, sehingga ragam antar klasternya itu jadi kecil. Karena ragam total itu adalah jumlah dari ragam within dan ragam between. Jadi diserap di within itu. Yang between-nya mengecil kan gitu. Ya. Kalau ragam tadi itu adalah ragam within ditambah ragam between. Nah, kalau sudah diserap, dimaksimalkan di within, maka ini menjadi kecil. Tapi kalau kebalikan, kalau ini tidak diserap dengan bagus, ini jadi besar. Sebesar ragam total. Ya. Nanti kalian pelajari lagi ya, kalau masih yang perlu ulang-ulang barangkali ya. Ini koefisien korelasi interklaster dapat menunjukkan sejauh mana hubungan karakteristik antar individu dalam klaster. Jadi di dalam klasternya itu bagaimana heterogenitas. Makin besar nilai rho, maka makin hubungannya makin erat atau makin homogen. Makin besar nilai rho, makin kecil nilai rho, makin tidak homogen, makin heterogen. Dalam prakteknya, korelasi tersebut besar dan positif prakteknya. Sehingga tadi ada kecenderungan cluster sampling itu tidak lebih baik dibandingkan elemen sampling. Karena rho-nya harapannya kan heterogen. Ternyata yang terjadi itu tetap ada. Maka itu tadi tidak menjadi jaminan atau bahkan cluster sampling itu kecenderungannya clusternya variansinya lebih besar dibandingkan varians elemen. Oke, ini baca sendiri. Kemudian apabila klaster terlalu homogen, maka penggunaan klaster satu tetap jadi tidak efisien. Tidak efisien. Kalau terlalu homogen. Ya, artinya kalau klasternya homogen, dipilih lagi di dalam klaster pakai yang multi stage. Nah, karena itu dalam menggunakan klaster lebih cenderung digunakan sampling pertama. Kalau kemudian diperoleh kondisi bahwa klaster itu homogen atau
tidak terlalu heterogen, ya, maka dipilih lagi, sebaiknya dipilih lagi. Karena kan akan mendata seluruh elemen itu. Kalau seluruh elemennya itu mungkin kan sebenarnya perwakilan saja bisa. Gitu. Kita lanjutkan hubungan antara row dan varians. Ini hubungan antara row dan varians, ya. Ini dekomposisinya, ya. Ini tadi varians. Varians apa? Varians sampling per elemen. Per cluster nih. Ya, per cluster. Ini adalah total, ini adalah rata-rata cluster. Ini total cluster, total tiap cluster, ini rata-rata cluster. Nah, ini sendiri itu bisa dinyatakan dengan ini adalah total, ya kan? Total, maka ini adalah total dari masing-masing elemen ditotalkan kan dijumlah ini kan total. Jadi Y bar ini adalah bisa menjadi rata-rata dari Y double bar, ya kan ya? Y bar itu apa? Sama dengan apa? Sama dengan Y M kali Y double bar kan gitu. Nah, ini kan sebanyak M tadi ya. Jadi kita akan mengganti Y bar ini menjadi sebanyak M kali Y double bar. Gitu. Sementara YI itu adalah M dikali YI. Ya. M dikali YI. YI C maksudnya enggak ini. Y ini adalah sigma ya, sigma dari sigma ya dari YI C 1 sampai M. Ya. Nah, kalau dibuat itu begini ya, YI 1 ditambah YI 2 ditambah YI M. Ini kan sigma YI C 1 sampai M. Ya. Oke, begitu ini jadi seperti ini, ya, maka kuadratnya ya ini ditambah dimodifikasi dengan Y double bar, min Y double bar plus Y double bar itu akan jadi ini. Ya. Ini terus, ya. Ini akan jadi dikaitkan dengan ANOVA tadi atas, ya, ANOVA sebelum ini, maka akan diperoleh kondisi, ya, kondisi ada row di sini. Ya. Di sini kan bentuk covariance, ya. Itu bisa digunakan row kali variance. Nah, bisa disatukan jadi seperti ini. Nah, ini kalau kalian ada waktu, ya mudah-mudahan ya adalah ini ditelusuri. Coba ditelusuri. Saya kira tidak susah menelusuri ini ya. Tidak susah. Oke, nah dapatlah ini. Sehingga kemudian ini dibuat suatu bentuk mudahnya menjadi varian Y bar itu ini. Nah, kalau varian Y double bar itu adalah varian Y bar bagi M kuadrat karena tadi Y double bar adalah seper M Y bar. Nah, ini untuk memudahkan. Ya, kalau ini sama dengan N-nya besar, ini sama dengan 1. Ya, kalau ini N-nya besar, itu dianggap ini sama dengan 1. Ya, makanya dianggap. Ya, bisa dikaitkan varian dan row. Nah, kalau row-nya besar, positif 1 misalnya. Kalau row-nya 1, maka varian jadi maksimum. Ya kan? Baik varian ini maupun varian ini ke maksimum dia. Kalau row-nya 1, kan menambah komponen ragam, menambah besarnya ragam 1 plus sesuatu yang positif. Kalau 0 misalnya, nah kalau 0 berarti kan dikatakan sama dengan SRS gitu. Ya kan? Kalau ini 0, jadi tinggal ini saja kan gitu. Kalau negatif, nah bagus kalau negatif M. Negatif 1 per M-1 tadi, ya. Kalau row-nya negatif, bagus ini mengurangi dia. Ya, ini nilainya tidak sampai 1. Ya kan? Tidak sampai 1 sehingga 0 nggak mungkin 1 dikurang 1 0 nggak mungkin 0 kali berapapun 0 nggak sampai 0 ya jadi terkurangi ini maka kalau ragam row-nya ini adalah negatif tapi negatifnya 0 sampai ini ya. Nah, ini bagus nih. Ya akan menjadi pengurang dari varians maka bagaimana kita bisa mendapatkan kondisi klaster yang heterogen.
gitu ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Ya, ini sama-sama semuanya ya. Jadi mengulas saja. Ya, kalau ini dari sampel, kalau tadi dari populasi ini ada di sini. Ya, lihat di sini aja, lihat di sini saja. Nah, kan? Lihat di sini. Bagaimana hubungannya antara rho dan ya. Nilai rho-nya antara min 1 per min 1 sampai dengan 1. Kalau 1 maksimal variansi. Kalau 0 sama dengan SRS. Kalau sama negatif dia menjadi pengurang nih. Pengurang karena M pasti lebih besar dari 1. Pasti M itu banyaknya unit elemen itu pasti lebih besar dari 1. Kalau hanya 1 ya gimana? Sampai hanya 1. Kalau hanya 1 ya 0 gitu ya. Mau berapapun rho ya kan? Ini lebih besar dari 1. Maka rho-nya kalau negatif menjadi pengurang. Baik. Kemudian hubungan antara rho dan variance between cluster mean. SB kuadrat 1. Jadi kalau dibuat tadi langkahnya sama, ini sama juga ini. Sama. Ini kondisinya tidak terlalu beda jauh juga ya. Kita lihat di sini. Ya, sama dengan yang tadi. Jadi intinya, inti dari semua ini adalah bagaimana kita mendapatkan rho yang heterogen, yang kecil. Bahkan negatif tapi nggak sampai melewati min 1 per min 1. Itu intinya gitu semua. Ya. Oke, kalau ini hubungan antara apa? Antara rho dan sum square within. Nah, kalau tadi kan rho dan sum square between. Yang kita inginkan di cluster itu apa? Sum square between-nya baik 1 maupun min 1, tidak ada satunya, ini dibuat besar. Ingat. Kemudian yang within-nya dibuat kecil. Nah, ini prinsipnya di sini. Nah, bagaimana kaitan dengan rho yang ini tadi sudah dijelaskan. Yang sekarang ini. Sekarang ini yang within. Bagaimana yang within? Ya, lihat di sini. Ya, lihat di sini. Ya. Kalau dia sama dengan 1, jadi adalah homogen, sempurna, maka variance within-nya kan jadi 0. Kan tidak bagus. Ya kan? Ini kalau rho-nya homogen. Coba lihat di sini. Aduh, saya kebalik. Sorry. Kebalik ya. Ini SB kuadratnya dibuat kecil. Ya, sum square between-nya ya dibuat kecil, kemudian ragam within-nya justru dibuat besar. Ini kalau prinsip dari cluster sampling. Ya, oke. Nah, ini ya. Ini kalau disama dengan 1 homogen, maka justru sum square within-nya atau min square within-nya jadi 0. Nah, begitu ya. Nah, kita bisa lanjutkan terus ya. Oke, berikutnya adalah design effect. Ini agak banyak nih materinya memang ya. Nah, design effect itu dimulai dari relatif efisiensi. Ya, relatif efisiensi secara umum adalah bahwa kita membagi dua varian desain 1 dan varian desain 2. Ya. Nah, biasanya dibagi dengan SRS biasanya kan. Bisa dibagi dengan SRS. Kalau kita bagi misalnya sistematik dan SRS, berarti sistematik dibagi SRS. Ya. Termasuk juga cluster. Ini cluster dibagi SRS nanti. Ini aturannya kalau kurang dari 1, desain 1 lebih bagus, lebih efisien dibandingkan desain 2. Kalau sama, berarti sama. Nah, kalau lebih dari 1, maka desain 2 ya itu lebih efisien dibanding desain 1. Mana varian yang kecil ya? Nah, kalau desain efek itu adalah sebenarnya juga relatif efisiensi, tapi antara cluster dan SRS. Ini sama aturannya. Ya. Kita harapkan def ini kurang dari 1, tapi sulit. Ya, ini dapat def kurang dari 1 sulit. Adanya def itu lebih dari 1. Tapi jangan banyak-banyak. Gitu, kan? Kenyataannya sulit, kenyataannya. Makanya dalam
praktek di BTS Dev itu dibuat 1,1 atau 1,5 ya. Nah, ada juga desain faktor. Ini desain efek, ada desain faktor itu sebenarnya bentuk perbandingan dari standar error atau akar dari Dev. Ini akar ya. Akar dari variance kan. Ya. Desain efek ada cluster sampling ya, ini. Ternyata desain efek itu ya, awalnya dari sini ya, perbandingan varian cluster dan SRS. Ya kalau SRS berarti kan tidak ada di SRS varian Y bar, ini nggak ada ya, karena tidak ada kelompok di SRS, yang ada adalah elemen. Nah, maka setara dengan Y double bar. Ini rumusnya ya, SB1 kuadrat, ini S kuadrat. Tapi ingat bahwa per N-nya pembaginya kalau di SRS jadi N kali M. Karena SRS itu N-nya itu pembaginya adalah banyaknya elemen. Banyaknya elemen itu adalah N kali M. Kalau di cluster kan banyaknya kelas, dibagi banyaknya cluster. Jadi hati-hati ya, hati-hati menghubungkan antara SRS dan cluster. Karena kita seperti memandang dari sudut pandang yang berbeda. Jadi N di cluster adalah banyaknya elemen, tapi N di SRS adalah banyaknya elemen. Kalau N di SRS itu adalah elemen, menyatakan elemen, banyaknya elemen, atau banyaknya sampel. Tapi kalau N di cluster itu banyaknya cluster. Justru yang kalau di cluster itu yang banyaknya elemen adalah M. Tapi M di tiap cluster sehingga N di SRS itu setara dengan N kali M di cluster gitu. Ya, kalau nggak mengikuti kuliah begini, nggak begini saja bingung. N di SRS itu setara dengan N kali M di cluster. Nah, makanya begini. Ya. Terus yang sama dicoret. Ya, apakah kita bisa mencoret N dan M? Bisa ini, bisa N dan ini kita coret bisa. Karena ini cluster juga sama-sama cluster, apa ini dikalikan dengan M. Kali ini nggak dikalikan dengan M. Ini bisa kita coret. Ya. Seterusnya akan menjadi ini. Ini kalau disederhanakan untuk N yang besar, ya N yang besar, gitu ya. Nah, ini dianggap 1 gitu ya. Dianggap 1. Itu disederhanakan jadi ya, Dev itu 1 plus M min 1 kali. Ini coba. Jika elemen dalam klaster itu mungkin sempurna atau rho sama dengan 1, maka ragam between-nya 0. Tidak bagus. Ragam between-nya jadi maksimal. Ya, maka sangat tidak efisien. Ya. Jadi Dev-nya akan sama dengan M. Terlalu besar. Jadinya terlalu besar. Ya, M itu. Dev sama dengan M itu terlalu besar. Ya akan lebih besar 1, tapi jangan besar-besar. Nah, jika heterogen sempurna, atau rho sama dengan ini, maka sum square-nya itu sama dengan S kuadrat atau maksimum, between-nya akan minimum. Akibatnya Dev-nya sama dengan 0. Boleh dikatakan sangat efisien, tapi ini hampir tidak. Ya. Hampir tidak. Tapi ya, kita mengarahkan memperkecil Dev, itu kita memperkecil Dev. Ya. Ini contoh soal, ya. Nah, ini gampang lah ya, kalau udah paham tadi itu gampang. Ya, seorang manajer, masa saya bacakan ya. Nanti kalian ini saja, kalian baca sendiri, ya. Ya, diidentifikasi ini apa, ya. Ini apa ini? Ya, nggak apa-apa deh kalau gitu. Ya, dalam komunitas tersebut terdapat 400 rumah tangga. Ya, yang terdaftar 40 klaster gitu, 40 klaster. Yang setiap klaster membuat 10 rumah tangga. Ya, satu gugus sampel berukuran 4 klaster, jadi dari berapa klaster nanti? Dari berapa klaster, dari 40 klaster diambil 4 klaster. Ya. Ya, ini kebetulan dibikin size-nya sama. Di suatu komplek perumahan lah gitu ya. Size-nya bisa dibikin sama. Di klaster-klaster perumahan, di setiap klaster ada 10 rumah tangga. Ada 10 rumah. Ya, ada 40 klaster, berarti ada 400 rumah.
Bisa kalau di komplek-komplek begitu bisa, tapi kalau penduduk nggak akan bisa. Ya, rumah penduduk nggak akan bisa. Nah, kita kemudian memilih 4 klaster ya, cara SWO. Nah, kemudian semua rumah tangga didata, dipilih dan diwawancara karena kita menggunakan equal cluster size dan satu stage, tidak multi stage. Di 4 klaster seluruh rumah tangga didata, berarti ada 40 rumah tangga diwawancarai. Hasilnya tercantum dalam tabel. Hitung standar error, estimate dan standar error. Nah, beserta dengan relatif standar error. Nah, apa yang diestimate-nya adalah rata-rata banyaknya surat kabar yang dibeli oleh rumah tangga. Nah, berarti pertanyaan ini adalah rataan per elemen. Nah, kan bukan kalau ditanyakan rata-rata banyaknya surat kabar yang dibeli oleh satu klaster. Berarti YPR nanti kalau satu klaster. Per satu klaster. Rata-ratanya per klaster. Kali ini rata-rata per rumah tangga itu ada berapa surat kabar. Anda harus mencari double bar, jangan YPR. Tapi bisa mencari double bar, dari YPR juga bisa. Tapi jangan berhenti di sini. Harus dicari di sini. Nanti ini standar errornya dan juga RSI-nya. Ini kan pertanyaannya begini. Ya. Ini datanya. Ini ilustrasinya ada 40 klaster, diambil 4 klaster, setiap klaster ada 10. Ini equal cluster size. Jadi equal dan one stage. One stage. Ini yang materi hari ini. Materi minggu depan unequal, tapi one stage. Lalu minggu depannya lagi multi stage. Ya. Oke, ini adalah datanya. Datanya. Anda bisa jumlahkan tiap klaster, jumlah saja. Jumlah, ini adalah jumlah umum, jumlah keseluruhannya. Jadi kalau ini adalah sigma YIJ, C1 sampai M, ini dapat YI per, YI saja. Y1, Y2, Y. Bisa juga kita hitung rata-ratanya. Ya, 19 dibagi 10, 1,9, 2,0, 1,6, dan seterusnya. Adalah per M kali YI. Kalau ini total, berarti kalau total berarti sigma YIJ. J, I, J. I, N, gitu ya. Total semua. Kalau rataan umum, Y double bar-nya, itu berarti 75 dibagi 40. Nah, ini jawabannya di sini. Ya, ada di sini semua nih. Nah, Y double bar kan yang dicari. 4 kali 10 kali 75. 1,8. Sudah dapat. Ya. Anda berputar-putar mencari Y-bar dulu juga nggak apa-apa, nanti sama saja. Karena kita dapat Y-bar itu, Y double bar itu dari Y-bar nggak bisa. Y-bar dibagi M. Nah, gitu ya. Salah apa benar ya? Oh iya. Ya. Oke. Nah, bukan Y-bar ya, ini Y-bar. Ya. Selanjutnya, dapat Y double bar, ini varian Y double bar nih. Nah, Anda masukkan saja ini total tiap klaster, ya kan? Kurangi rata-rata umumnya. Ya, nah ini bisa dicantakan dengan M kali Y double bar, bisa. Y double bar dicari dulu. Ya. M kali Y double M-nya 10 kali 1,875 jadi 18,75. Tiap totalnya tadi ada 19, 20 dan seterusnya. Kuadrat dapat. Ini standar errornya rasanya. Mudah. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah equal cluster sampling untuk proporsi. Jadi ya, kalau sebelumnya itu kita punya rata-rata, ya ini proporsi. Proporsi ya sebenarnya bentuk khusus dari rata-rata ketika datanya 1 dan 0. Jadi AI itu sebenarnya adalah sigma dari YI IC.
J itu 1 sampai M. Nah, di mana YJ nilainya 1 atau 0 kan gitu. Kalau tadi kan tidak. Jadi enggak 1 sampai. Jadi seolah-olah adalah banyaknya YJ yang bernilai 1. Gitu. Ya. Oke, bisa Anda. Ini contohnya. Di A itu apa? Jumlah elemen di klaster I yang termasuk dalam kategori yang berkategori 1. Jumlah elemen di dalam klaster TI. Dan PI adalah proporsi elemen di klaster TI yang termasuk dalam kategori tertentu yang berbeda 1. Proporsinya AI dibagi M. Misalkan dari 100 rumah tangga di suatu blok sensus terpilih, di suatu blok sensus terpilih. Setelah dilakukan ternyata ada 36 rumah tangga yang lantai terluasnya adalah tanah. Atau kategori yang satu adalah kalau lantai terluasnya itu tanah. Di rumahnya, kalau lantai terluasnya tanah, kategori 1. Itu ada 36 rumah tangga dari 100 rumah tangga di dalam blok sensus. Dalam blok sensus ada 100 rumah tangga, yang kategori satunya 36. Maka proporsinya adalah 36/100 di satu blok sensus tersebut. Nah, itu kemudian di berikutnya kalau ada 1 blok sensus, nah, kalau ada 10 blok sensus, ada. Nah, bisa cari P-nya. Ini berarti adalah proporsi tiap blok sensus. Ini adalah rata-rata proporsi di seluruh blok sensus. Ini banyaknya blok sensus. Gitu. Jadi ini tadi 36/100. Satu blok sensus lainnya berapa? Kalau ukurannya sama, ada yang 40/100. Ya begitu. Nah, ini NM-nya bisa keluar, ini P-nya sama dengan ini. Ya. Sama dengan tadi P itu adalah Y double bar. Y double bar itu sama. Ini setara dengan Y double bar, tapi dengan Y yang berkode 1 dan 0. Itu proporsi. Ini varians. Ya, varians. Ya. Oke. Tidak masalah ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar.